Hai semuanya, it's Megan Lydia Feng and welcome back to my YouTube channel. So, sesuai judul kontennya, di konten kali ini aku akan ngebahas L'Oreal Infallible Oil Killer High Coverage Powder. Tapi hanya akan ada yang aku bahas 4 shade, yaitu shade terterangnya, karena di sini kita akan khususkan yang aku beli itu 4 shade terterang. Kalau misalnya kulit kalian yaitu fair, terus light to medium sama medium, masih bingung pengen beli warna yang mana, itu akan aku bahas di konten ini. Jadi sebelum kalian membeli, jangan lupa saksikan video ini dulu supaya kalian gak bingung. Oke, sebelum kita nanti nge-swatch keempat warnanya dan nanti kita akan kupas tuntas satu-satu warnanya menurut penglihatan aku. Di sini aku akan lihat produk klaimnya terlebih dahulu. By the way, ini produknya aku beli sendiri, jadi bukan endorse. Jadi based on my honest review dan first impression aku tentang produk ini. Nanti dimana untuk membelinya aku akan sertakan di bawah linknya supaya kalian bisa beli juga. By the way, mohon maaf ya guys, soalnya aku agak lemes nih suaranya. Karena jujur aja aku abis food poisoning, ini kayak bikin konten aja kayak agak, kalian nyadar gak sih aku pakai kayak baju ketutup banget yang kayak sweater amat, soalnya agak meriang gitu. Tapi gimana lagi, karena besok tuh ada deadline, jadi curhat karena deadline tuh kayak 10-10, banyak kerjaan banget dari brand. Jadi mau nggak mau harus aku selesain semuanya, nggak bisa kompromi. Jadi ya udah, kita lanjut aja ya. Jadi doakan supaya aku bisa sembuh nanti kalau video ini udah up. And by the way, kita akan bahas untuk produk klaimnya, dia tuh mengandung 24 jam oil control. Jadi ini dikhususkan untuk kulit berminyak karena mengandung oil blotting powder, memberikan hasil matte secara instan. Terus udah gitu, dia high coverage dengan hasil matte yang halus, dilengkapi dengan micropigment. Produk ini juga waterproof, heat proof, dan humidity proof. Terus selain itu dia tuh juga lightweight dan nggak transfer pas dipakai saat menggunakan masker. Wah, jadi cocok banget nih buat pandemi. Nggak hanya itu, dia tuh juga nggak cakey meskipun matte. Tampilannya nggak bikin wajah kita kering. Jadi mungkin ini adalah produk yang cocok meskipun mattifying tapi digunakan buat kulit kering. Tapi kita lihat dulu ya, nanti kita tes karena kan kulit aku ada kombinasi. Jadi aku bisa feedback ke kalian nih. Untuk produknya ini non-comedogenic. Sebenarnya bisa buat untuk semua jenis kulit, tapi dikhususkan untuk kulit berminyak dan kulit sensitif. Selanjutnya kita akan bahas untuk packaging. Packagingnya dia matte black. Ini tulisan L'Orealnya itu silver. Dan di belakang itu ada manufacturer date-nya. Dia kalau dibuka bisa 24 bulan atau 2 tahun. Nah ini menurut aku kalau kalian buka dalamnya itu tuh tadi ada cover filmnya ada di sana. Terus ini ada puffnya disertai dengan puffnya juga. Menurut aku ini packagingnya simple tapi elegan banget. Dan dia tuh juga tipis tuh, kalian bisa lihat tipis. Jadi gampang dimasukkan ke tas kalian. By the way, ini menurut aku ya, kalau aku lihat ya, ini tuh kayak lebih buat touch up powder gitu loh. Ingat gak sih kalau kemarin tuh aku pernah nge-review cushion ke kalian, dan kayak biasa tuh kalau udah cushion itu dipakai 3-4 jam itu kan pasti kulit kalian itu berminyak ya. Nah itu biasa buat touch up powdernya. Ini kayaknya bagus banget karena sesuai namanya, ini Infallible Oil Killer High Coverage Powder. Dia tuh tadi sesuai klaimnya nggak hanya menghilangkan kayak tampilan minyak gitu karena dia ada teknologi untuk menyerap minyak, sama dia bikin high coverage juga. Jadi kalau misalnya setelah 4 jam cushion atau foundation yang kalian pakai luntur, dia tuh bisa bikin ada coverage lagi, jadi makeup kalian kayak fresh seperti pas di apply. Oke guys, jadi aku udah tadi bahas packaging detail dan produk details. Selanjutnya ini muka aku udah bare face. Tadi aku skincarean hanya itu pakai moisturizer. Ini aku sengaja tadi udah pakai day cream dan segala macam, toner segala macam. Nah ini sengaja aku pakai yang agak hydrating. Aku pengen lihat ya ini kayak nanti buat nge-cover minyak aku semana, makanya aku bikin muka aku agak sedikit mengkilap. Jadi yuk saksikan aja, tapi sebelum itu yuk subscribe dulu. Guys, kita akan ngebahas yang pertama. Ini sebenarnya jujur aja, karena ini bukan foundation atau cushion, jadi bentukannya bukan liquid ya. Aku agak susah nge-swatch karena jujur aja ini tuh bentuknya ini kayak mattifying banget dan dia tuh kayak kapur, tau gak sih? Aku udah tahu banget ini pasti nyerap minyak banget, dan aku sengaja apply berkali-kali supaya kalian bisa lihat ya warna 95. Ini namanya light linen, dia adalah warna yang terterang. Nah kalian bisa lihat ya, ini sebenarnya masuk
ke kulit aku, tapi aku nggak mau yang terlalu putih. Aku pingin kayak warna second skin look. Untuk light linen ini menurut aku buat kalian yang warnanya kuning langsat masih masuk, tapi dia ada efek kayak mencerahkan. Tuh kalian bisa lihat ya, dia ada efek mencerahkan. Jadi kalau misalnya foundation kalian kegelapan, kalian bisa pakai warna 9 ini buat efek mencerahkan, dia tone up gitu. Nah ini untuk kalau aku lihat ya, dia nggak terlalu cool tone, dia nggak terlalu yellow tone, jadi somewhere in between, dan warnanya juga cantik banget tuh, bukan warna yang putih pucat abu-abu. Jadi menurut aku ini 95 adalah masih masuk buat warna kulit aku. Kalau misalnya kalian pakai cushion, kalau misalnya kalian pakai cushion ditimpa ini juga, dia tuh jatuhnya nggak bikin kulit putih ya, dia kayak lebih ada efek little bit brightening. Tapi kalau misalnya kalian pakai stand alone, dia tuh efeknya kayak gini nih. Kalau misalnya stand alone agak susah buat dipakai, kalian harus kayak berkali-kali gitu, karena jujur aja dia tuh high coverage ketika bagus di-combine dengan cushion. Kalau misalnya atau foundation, kalau misalnya kalian stand alone, dia tuh kayak susah banget loh nempelnya gitu, karena terlalu chalky. Dan dia tuh pas aku tadi apply, dia tuh banyak powdery, jadi kayak ada efek banyak fall off-nya gitu. Guys, ini kita selanjutnya akan ngebahas warna 105 yang fair linen. Nah ini untuk yang fair linen, dia tuh ternyata kalau aku lihat ya, nomornya tuh agak acak, jadi nggak sesuai kayak 95, 110, 105. Nah 105 ini menurut aku dia tuh cocok banget buat kulit kalian yang medium tan atau sawo matang tapi lebih ke warm tone. Nah kalian bisa lihat ya, ini buat kulit kuning langsat ini enggak banget, ini terlalu gelap. Dan ini aku bisa jamin buat kalian yang kayak olive undertone of medium, kalian cocok banget pakai warna 105 ini yang very linen, karena tuh dia jatuhnya di kulit kayak apa ya, kayak medium gitu, dia cantik banget tuh. Kayak kalau misalnya kalian hobi liburan ke Bali, yang kalian suka ngepantai, pakai ini tuh bagus banget. Dia tuh kayak apa ya, dia lebih, tapi aku bisa pastikan ini warm tone banget, jadi kalian agak hati-hati, dia agak chocolatey gitu. Jadi kalian bisa, ini untuk kulit medium kalian bisa pakai ini 105 fair linen. Nah selanjutnya kita akan ngebahas yang warna ini kebalik, 125 yang natural rose. Selanjutnya tadi aku harusnya 1110 dulu, tapi since udah aku apply ya udahlah. Nah untuk 125 ini buat kuning langsat masih menurut aku kayak keiteman gitu loh, tuh lihat. Kecuali kalau misalnya kalian mempunyai light to medium skin tone, terus tiba-tiba kalian kayak ini nih ke Bali, terus kalian abis itu pulang dari Bali holiday dari pantai, itu kulit kalian agak ngetan. Nah baru cocok nih kuning langsat pakai warna yang 125 yang natural rose, karena dia kalau misalnya sebenarnya kalian maksa untuk kuning langsat, dia tuh jadinya malah bikin gelapin muka gitu loh. Ini jadi menurut aku dia tuh juga cocok buat kulit medium. Nah ini 125 ini sama aku bandingin sama warna 105, dia tuh tone-nya sama, cuman yang kayak 125 dia lebih neutral, yang 105 dia tuh kayak lebih orangey, kayak warm tone. Jadi kalau misalnya kulit kalian medium tan atau mungkin sawo matang, tapi kalian yang mau yang neutral, kalian bisa pakai yang ini, yang 125. Kalau agak warm tone, kalian bisa pakai yang ini gitu. Selanjutnya kita akan bahas warna 110 yang rose vanilla yang ini. Nah ini adalah warna satu shade di bawah 95 itu yang light linen. Baru selanjutnya ini rose vanilla. Aduh guys, maaf banget ya jadi nggak berurutan gini, soalnya tadi aku ngaco lihat nomornya 95, tiba-tiba langsung kayak 105 gitu. Ternyata 1505 itu warna yang kayak lebih gelap gitu ternyata. Oke, jangan salvo. Jadi kalau warna 95 ini light linen, dia tuh lebih kayak putih tapi cenderung agak ini ya, apa sih, neutral undertone. Kalau ini kayak rose, dia tuh agak ngepink. Jadi sebenarnya menurut aku buat kuning langsat ini dua-duanya masuk, tapi tergantung kalian aja nih. Kalau ini kan ini kegelapan nih, menurut aku ini buat medium to tan. Kalau light to medium ini juga nggak masuk nih, dua ini nih. Jadi pilihan kalian kuning langsat light to medium skin tone, nggak ada pilihan lain selain warna 95 sama 110. Kalau 110 ini kayak dia lebih agak ngepink aja. Kalau yang 95 dia agak
kayak lebih kuning langsat. Kayaknya aku udah menemukan warna pilihan aku ya. Kayaknya yang ini setelah aku teliti nih kurang lebih 15 menitan, kalian bisa lihat gak sih? Tuh ini jerawat aku juga tadi aku pakai langsung nge-cover gitu. Aku bisa pilih yang ini sih nih, yang kira-kira ini, tapi ini juga masuk, jadi aku jadi labil, jadi aku akan pakai dua-duanya di setengah-setengah muka, oke? Nah, be sure aja guys, ini setelah aku diemin kurang lebih mungkin 15-20 menit, ini bedak ini oksidasinya parah. Aku nggak tahu kenapa semua seri infallible itu pasti selalu oksidasi. Apakah ini ada SPF-nya apa enggak? Kayaknya ini juga ada SPF 32. Aku nggak tahu sih apa kebanyakan SPF, tapi setahu aku kalau bedak takutnya di atas SPF 25, dia tuh takutnya terlalu oksidasi, tapi nggak tahu, mungkin correct me, siapa tahu ada hal-hal lain yang bikin si bedak ini oksidasinya separah itu. Nah, aku juga kaget ya si L'Oreal Infallible ini kenapa shade terterangnya aja menurut aku buat kulit kita itu kayak ini loh, masih kegelapan, maksudnya kayak pas sih, tapi kayak nggak tahu, kayak coklat aja gitu loh. Kalau misal pada kan L'Oreal itu kan kalau di luar kan buat kulit bule tuh, ini aja kayaknya tuh kalau buat kulit bule kayaknya terlalu gelap gitu loh. Gimana yang kulit yang bener-bener orang Korea yang putih banget gitu, kayaknya warna 95-nya pun terlalu tone down gitu. Oke, anyway, aku akan hapus ini dulu. Nanti kita akan memakai setengah-setengah muka beda warnanya, oke? Oke guys, mari kita mulai. Nah, ini untuk pertama yang di kiri aku akan memakai yang warna 95. 95 ini warna yang paling terang kalau menurut yang si L'Oreal-nya itu, udah nggak ada warna lain lagi pokoknya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini aku memakai puffnya. Nah, kita lihat. Agak susah diaplikasikan guys, karena ini kayak keset gitu. Dia kayak chalky gitu loh. Jadi kalau menurut aku buat kulit kalian yang berminyak, ini kayaknya cocok banget tuh. Nah, dia kalian bisa lihat ya, ini pori-pori aku gede, dia nggak nge-blur pore, jadi kalian harus pakai sebelumnya foundation atau primer yang bisa memblurkan pori-pori, baru di top pakai ini. Nah, ini aku sengaja nggak pakai apa-apa supaya kalian bisa lihat coveragenya kira-kira segitu ya. Nah, dia tuh bukan foundation powder gitu ya guys, dia tuh cuman powder tapi dia high coverage, jadi kalian jangan expect dia agak kayak Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder Foundation, itu beda jauh. Ini menurut aku deh kayak cuman touch up powder gitu. Nah, ini untuk puffnya ini juga enak banget, dia kayak puffnya kayak kenyal-kenyal gitu buat di apply, tapi kekurangannya adalah dia kayak powdery, jadi kalian hati-hati aja takutnya fall off ke baju kalian, apalagi aku kayak pakai baju hitam gini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini aku sengaja warna 95, menurut aku ini warna yang cocok banget buat kulit kuning langsat tuh. Nggak keputihan, nggak kegelapan, somehow just pas aja. Dia nge-cover kayak noda-noda hitam, terus bekas-bekas jerawat, tapi bukan pori-pori ya, tapi dia nggak bikin putih. Tuh, gimana menurut kalian? Langsung ke cover ya tuh. Oh my god guys, this I'm gonna tell you, ini yang belum pakai. Kalian bisa lihat ya, ini aku sengaja kayak pakai yang ada moisturizer yang ada kayak high shine-nya gitu. Ini setelah pakai tuh dia hilang dong. Bagus banget, dan menurut aku warna 95 ini udahlah untuk kulit kuning langsat. Kalian bisa pakai warna 95, tapi nanti kita nggak tahu juga, aku akan coba yang 110 apakah cocok apa enggak. Nah, ini kalau aku zoom supaya biar bisa kalian lihat. Nah, ini kayak gini nih, pori-pori aku dia nggak disamarkan, tapi kalian bisa lihat ya, semua minyak nih aku bakal deketin cahaya, dia nggak mantul loh, tuh lihat. Somehow tadi pas aku apply, dia sih teksturnya agak chalky ya, tapi ternyata pas aku apply kulit aku nggak kering guys, jadi dia nggak bikin narik kulit loh, tuh kayak foundation. Aku pernah review kayak L'Oreal Infallible yang viral banget, dia tuh bikin kayak kulit aku narik gitu, tapi ini enggak. Nih, gimana menurut kalian? Tuh, halus banget ya tuh, lihat. Tuh, yang ini yang belum, yang ini yang udah 95 sih perfect banget sih ini tuh, lihat tuh. Tuh, kayak kalau kalian malas keluar-keluar terus kayak tapi kalian kayak nggak pingin muka kalian pucat, ya udah kayak pakai ini aja gitu. Nah, ini aku akan coba tap, dia nggak transfer ke tangan aku, jadi bagus banget sih menurut aku. Foundationnya, sorry, ini powdernya bagus banget.
Tuh, lihat ya. Oh my god, ini cantik banget. Selanjutnya aku akan pakai warna 110. Kita lihat ya 110. Aku kan tadi kan puffnya kepake, ini aku akan pakai yang ambil satu lagi. Oke, nih setelah aku lihat 110 ini dia tuh lebih nge-pink, tapi untuk tone warnanya dia masih sama. Masuk juga buat di kulit aku. Cuman ini kayak entah ya, kayak kuning langsat lebih cocok yang 95. Ini jatuhnya kayak kulit aku tuh jadi kayak agak, karena bukan cool tone ya, dia tuh jadi kayak kulit aku kayak agak lebih abu-abu gitu loh. Kalau misalnya kalian yang cool tone ini cocok banget pakai ini. Tapi setelah aku lihat ini aku langsung kelihatan sih, aku langsung tahu yang cocok ya warna 95 daripada warna yang si 110 ini, yang si rose vanilla. Meskipun ini kayak one shade, tapi kalian merasa gak sih, ini aku kayak merasa nih kalau aku lihat di kaca ini kulit aku agak jadi lebih gosong dikit, tapi nggak masalah sih, tapi lebih bagusan ini sih yang satu. Nah aku agak ini nih, kalau ini kalian bisa untuk powder ini bisa di tap, tapi bisa di digeser juga. Tapi karena kalau misalnya kalian pakai foundation lebih baik kalian tap, karena kalau kalian geser gini itu takutnya nanti makeupnya rusak gitu. Makanya kalau misalnya pakai foundation kalian harus tap. Kalau cuma pakai bedak ini doang aku geser gitu, baru di tap, digeser baru di tap. Oke guys, ini aku mau tanya ke kalian. Nah, jadi aku udah pakai dua-duanya. Yang ini 1110 yang rose vanilla, yang ini yang 95 fair linen. Menurut aku udah bisa konklusi buat kalian yang kulitnya kuning langsat, kalian cocok pakai yang warna 95 yang fair linen yang paling terang. Karena menurut aku dia lebih bisa bikin stand out kulit kalian jadi lebih berseri loh. Sedangkan yang rose vanilla ini dia tuh jatuhnya lebih nge-pink natural gitu. Jadi ya udah warna, aku merasa ya, kalian bisa lihat nih kalau aku deketin ke cahaya, yang rose vanilla kayak warna muka aku tuh agak kayak abu-abu gitu, karena bukan sesuai dengan warna kulit aku tuh. Gimana menurut kalian tuh? Cocokan yang 95 kan yang fair linen? Yang fair linen ini cantik parah sumpah. Nah ini aku akan ngezoom ya guys ya. Untuk dia tuh agak menyamarkan garisan halus dikit. Ini kalau aku tap nih, muka aku jadi halus banget guys. Tuh jadi halus banget gara-gara powder ini. Dia benar klaimnya dia bikin kayak meskipun dia mattifying, tapi dia bikin kulit kayak nggak kering gitu loh tuh. Dan benar-benar lightweight dan rasanya kayak nggak makeupan gitu loh guys. Ini the best sih. Gimana menurut kalian? Tuh. Mendingan yang 95 apa 110? Udah sih 95 aja menurut aku. Oke guys, ini aku udah selesai pakai dua-duanya dan aku bakal wear test selama mungkin kurang lebih 3 jam sambil menyelesaikan makeup aku dulu. By the way, aku tadi lupa bilang, sumpah maaf banget, aku lagi salfok karena lagi agak sakit hari ini. Jadi ini harganya itu, harga normalnya 150.000, tapi pas aku beli dia tuh diskon di e-commerce-nya L'Oreal jadi 124.800. Aku nggak tahu nanti yang link di bawah yang aku masukkan apakah ketika kalian klik itu masih diskon atau nggak, bisa lebih murah atau normal price, tapi kalian langsung klik aja. So, aku bakal balik lagi setelah nanti 3 jam. Oke, be right back. Oke, aku mau nge-review setelah 3 jam aku memakai si L'Oreal Oil Killer Powder ini. Ini kalian bisa lihat ya, ini aku tadi baru udah menyelesaikan makeup aku, kayak aku di luar. Nah kalian bisa lihat ini setelah hampir 3 jam dia tuh jadinya tetap matte, tapi somehow karena kulit muka aku kan tadi aku bilang aku sengaja memakai skincare yang hydrating. Jadi abis 3 jam ya aku nggak pakai apa-apa. Dia tuh minyaknya beneran loh, kayak bisa lihat tuh ngontrol minyak aku. Terus kalian bisa lihat ya, setelah 3 jam hasilnya makin bagus. Dia nyatu sama minyak aku terus makin nempel, dan dia kayak ya udah ini kayak lihat deh. Nih, ini kayak nggak transfer sama sekali, dan aku berasanya tuh kayak nggak tahu loh, ini bedak ajaib banget karena aku nggak pakai foundation. Mungkin aku berasanya ringan, nggak berasa makeupan. Nah ini aku zoom kulit aku supaya kalian bisa lihat. Tuh ini kayak gini tuh, dia tuh nggak mattifying banget, dan kalian masih bisa lihat jerawat-jerawat kecil aku, terus kerutan aku masih kelihatan. Nah ini kalau warna 95 setelah 3 jam kayak gini. Warna tadi kalau nggak salah ini warna apa ya, oh 110 kayak gini. Terus warna 110 agak ngepink abu-abu, aku nggak suka. Setelah 3 jam hasilnya aku lebih suka warna 95. Nah 95 tuh dia lebih nyatu ke warna kulit aku yang kuning langsat tuh, dia efeknya mencerahkan dikit banget tapi kayak tetap bagus gitu. Nah kira-kira begini guys, gimana menurut kalian, jadi 95 apa 110? Kalian bisa komen di bawah ini.
Oke guys, ini udah hampir 3 jam. Nah ini kalau tadi aku udah pakai kamera vlog aku, kalian bisa lihat lebih detail. Nah ini aku akan jelaskan lebih dekat. Tuh lihat deh, dia bagus banget ya. Tapi ya udah nih, kalau misalnya kamera depan, dia kalau yang 110 malah dia tuh menonjolkan pori-pori aku. Nah yang 95 ini malah kayak ngeblur pori-pori, entah karena kayak 110 warnanya kurang cocok gitu menurut aku sih, kayak jadi agak abu-abu. Ya udahlah, kalau kuning langsat udah, mendingan warna 95 aja udah. Dan ya ini konklusi ya, kita akan nilai. Kalau disuruh nilai untuk L'Oreal Oil Killer ini, dia tuh nggak bisa dibuat stand alone powder ya. Lebih baik mendingan kalian pakai cushion atau foundation dulu, baru kalian pakai touch up pakai ini. Jadi bener-bener hasilnya gokil, maksimal banget. Karena menurut aku ini dia high coverage powder sih. Tapi kalau kalian misalnya, ini kan muka aku nggak ada jerawat ya, ini aja coveragenya segini. Jadi aku selalu disarankan kalau pakai cushion foundation, baru ini kalian masukkan di tas sebagai touch up powder. Dan setelah 3 jam ya ini ya udah, kalian bisa lihat minyak-minyaknya. Tapi kalau kalian touch up lagi nih, aku akan nge-touch up. Dia akan nge-matte lagi. Tuh. Jadi kayak ya udah fresh lagi loh mukanya tuh. Gimana menurut kalian? Jadi kalau disuruh nilai, ini aku bakal nilai mungkin 8,5. Dia bikin mattifying tapi dia nggak bikin kulit kering, jadi good job L'Oreal Infallible. Cuman warnanya itu nggak tahu kenapa agak oksidasi banget. In fact yang warna paling terang aja dia ya udah kayak buat light to medium, takutnya buat yang kulit putih takutnya agak sedikit gosong begitu. Tapi untuk shade main sawo matang, tenang aja, itu tuh semuanya buat kulit orang Indonesia itu ke cover banget. Nah ini ya guys, selanjutnya aku akan ngetes. Kalian bisa lihat ya, seperti biasa tangan aku ada tato. Nah ini aku memakai warna yang 125 ya, kayaknya 125 bener. Nah ini tuh tato aku kayak lumayan ketutup ya, tapi tutupnya tuh kayaknya cuman kayak 50% gak sih, karena kan ini tatonya hitam banget. Jadi kalian juga bisa bayangin ya, kayaknya untuk noda-noda jerawat, noda-noda hitam atau flek, dia lumayan bisa nge-cover banget. Apalagi ini tato aja lumayan ketutup nih ya, seginilah coveragenya tuh. Ya guys, it's time for me to end this video. Kalau misalnya setelah kalian menonton L'Oreal Infallible Oil Killer ini kalian merasa teracuni, kalian bisa komen di bawah ini dan thumbs up dan subscribe ke YouTube channel aku. Nah ingat ya, semua produknya untuk link dimana membelinya aku udah sertakan di bawah. Jangan beli di untrusted store, takutnya kayak kemarin aku Maybelline lagi, takutnya ada barang palsu beredaran. Coba nanti aku bakal ini cari palsunya, siapa tahu ada, nanti aku bakal compare ke kalian. Oke guys, thank you guys for watching. Jangan lupa sebelum aku menutup video ini, jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku Lydia Feng Makeup dan Instagram aku lydiafeng_. So in the end of this video, see you guys on my next YouTube review. Dah.